Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 1214070001, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, saya di sini akan mereview ulang kembali atau menjelaskan sedikit tentang anak muda naik haji yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Aang Ridwan MAG dalam channel YouTube-nya. Nah, jadi ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, hukumnya itu wajib bagi yang mampu. Nah, di sini juga ada batas usia haji, khususnya di negara kita yaitu di Indonesia ada dua. Yang pertama yaitu batas syariat dan yang kedua yaitu batas administratif. Nah, batas syariat yaitu usia mumayyiz pada saat balik yaitu pada usia 7-9 tahun. Kalau batas administratif itu minimal usianya 18 tahun baru boleh daftar haji. Nah, beberapa kemungkinan yang akan terjadi apabila kita telat daftar haji atau menunda-nunda untuk daftar haji. Pertama itu ada konsekuensinya. Pertama, kita itu bisa terjadi wafat sebelum daftar haji. Yang kedua, bisa juga harta yang kita miliki karena ditunda-tunda akan habis karena kebutuhan yang penting di suatu hari nanti. Yang ketiga, bisa naik haji namun ketika sudah tua nanti. Nah, selanjutnya yaitu beberapa resiko bila haji kita sudah tua. Yang pertama yaitu resiko tinggi, sama seperti yang dibahas tadi. Karena ibadah haji itu disimpulkan sebagai ibadah fisik, ibadah yang membutuhkan kondisi fisik prima. Nah, kenapa ibadah haji itu dibutuhkan kondisi fisik prima? Yaitu salah satu faktornya karena jarak tempuhnya yang sangat jauh. Kemudian yang kedua yaitu iklim di Haramain kadang tidak bersahabat dengan cuacanya. Yang ketiga, ibadah haji itu memerlukan fisik yang kuat. Nah, bagaimana kalau sudah tua nanti fisiknya itu lemah? Nah, nanti dikhawatirkan pelaksanaan hajinya itu tidak maksimal. Nah, selanjutnya keindahan di Mekah pun yang tiap tahunnya itu pasti terus berkembang dan tidak tereksplor atau tidak dapat dirasakan oleh kita sendiri. Resiko lainnya apabila kita haji ketika sudah tua nanti, yang pertama itu cukup atau gampang kelelahan. Yang muda saja gampang lelah, apalagi sudah tua kelak nanti. Kemudian yang kedua yaitu stres. Stres karena di satu sisi ia mempunyai mimpi ingin ibadah haji yang sempurna, namun di sisi lain juga fisiknya yang lemah. Yang ketiga, banyak jamaah yang tersesat. Selanjutnya, apabila jamaah yang sudah tua itu banyak yang ketergantungan kepada jamaah yang lain dan alhasil dan akhirnya jamaah yang lain merasa terganggu oleh kita karena ya kita kan sudah tua. Nah, di sini juga para jamaah yang sudah tua pasti meminta bantuan kepada jamaah yang lain sehingga merepotkan para jamaah yang lain. Mungkin kita sekali atau dua kali pasti kita bisa membantunya, tapi kan kita itu pasti tidak selamanya membantu orang yang sudah tua tersebut karena kita pun memiliki kebutuhan pribadi masing-masing. Nah, kemudian kehilangan uang. Nah, kan itu kalau sudah tua itu pastikan itu biasanya sudah sering lupa. Kemudian juga tidak menikmati ibadah karena tidak bisa melaksanakan ibadah secara optimal. Paling hanya bisa mengerjakan yang rukunnya saja. Nah, lalu yang terakhir, kita itu semua orang pasti mempunyai latar belakangnya masing-masing. Apalagi mengenai tentang bahasa. Nah, kan di sana itu, di Mekah itu, jamaah haji tidak semua orang itu tahu bahasa daerah atau bahasa negaranya masing-masing. Nah, di situ kan jadi dipertanyakan. Nanti kita juga kebingungan ketika tersesat. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan agar bisa melaksanakan haji di usia muda yaitu dengan 2 U. U yang pertama yaitu usolli. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu membangun
koneksitas diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa dipermudah semudah mungkin untuk apa? Untuk diberangkatkan ke Makkah. Di sini juga kita bisa berdoa agar apa? Agar supaya cepat naik haji. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128, yaitu tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggikan Ka'bah. Selanjutnya, yang kedua yaitu usaha. Dengan cara apa? Yang pertama, membangun niat dan keinginan yang kuat untuk apa? Untuk berhaji, supaya bisa berhaji ke Baitullah. Kemudian merencanakan berangkat haji di usia muda dan menghitung biaya keberangkatan haji sekian berapa sekian. Selanjutnya kita bisa menabung secara rutin. Nah, kita bisa menabung contohnya bisa seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, hingga akhirnya uang kita terkumpul hingga untuk melunasi buat pendaftaran haji ketika nanti. Supaya kita bisa diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan umat yang lainnya ketika pada zaman Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Hal-hal yang kita lakukan ketika ibadah umroh, yang pertama ada ibadah utama, kedua kegiatan ziarah, dan yang ketiga ibadah harian. Selanjutnya yaitu mengenai tentang umroh. Umroh adalah solusi terbaik apabila kita sangat merindukan Baitullah. Karena kalau kita daftar umroh itu tidak selama seperti daftar haji. Nah, seperti itu kurang. Selanjutnya yaitu perbedaan haji dan umroh. Nah, sebelumnya itu kita bahas pengertian umroh itu sendiri. Nah, umroh adalah perjalanan ziarah untuk bertamu dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah haji dan umroh disebut sebagai tamu istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya yaitu yang pertama, haji dilaksanakannya itu pada bulan tertentu dari mulai Syawal, Zulhijjah, dan bulan Zulqa'dah. Sedangkan umroh itu di luar bulan pelaksanaan haji. Kita bisa melaksanakannya kapanpun. Nah, dari sisi pelaksanaan umroh itu dilaksanakannya tapi hanya di area Masjidil Haram atau hanya Makkah saja, yaitu hanya tawaf, sa'i, dan tahallul. Kalau haji bukan hanya di Masjidil Haram saja, tapi ada juga di Arafah, Musdalifah, dan di Mina. Bisa dikatakan haji juga membutuhkan waktu yang panjang, karena kemudian tujuan disyariatkannya ibadah umroh yang pertama itu kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu di sini bukan bertemu secara langsung, tapi bisa bertemu dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa bertemu dengan ridho Allah, agar kita bisa bertemu dengan rahmat Allah, agar kita bisa bertemu dengan hidayah dan taufiknya. Sebab mereka yang bertemu dengan maghfirahnya Allah, rahmat dan ridhonya Allah, itulah orang-orang yang diyakinkan hasanah di dunia maupun hasanah di akhirat. Kemudian supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita paling tidak bisa hanya berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan umat yang lainnya ketika pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Hal-hal yang kita lakukan ketika ibadah umroh, yang pertama ada ibadah utama,
kedua kegiatan ziarah, dan yang ketiga ibadah harian. Hal-hal yang kita lakukan ketika ibadah umroh, yang pertama ada ibadah utama, kedua ada kegiatan ziarah, dan yang ketiga ibadah harian. Nah, yang pertama ibadah utama yaitu diantaranya ada ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian yang kedua kegiatan ziarah. Nah, ziarah selama umroh itu yang berada di Mekah yaitu ada di Jabal Thur, Jabal Rahmah, Arafah, Musdalifah, Mina, Museum Ka'bah, Ain Zubaidah, dan Taif. Nah, kemudian yang di Madinah itu ada makam Rasulullah SAW, makam Baqi di samping Masjid Nabawi, kemudian Masjid Quba, Jabal Uhud, pencetakan Al-Quran, serta kebun kurma. Kemudian yang ketiga yaitu ibadah harian. Ibadah harian ini yaitu ibadah sehari-hari yang kita biasa lakukan. Bedanya kita lakukan ibadah tersebut di tempat-tempat yang istimewa. Contohnya, sholat 5 waktu berada di Masjid Nabawi, tawaf sunnah di Masjidil Haram pada jam 2 malam setelah selesai tawaf. 7 kali kita berdoa di Multazam, pintu Ka'bah, kemudian ke Hizir Ismail, bacaan sholat tahajud di depan Ka'bah. Nah, selanjutnya yaitu keistimewaan umroh itu para jamaah haji dan para jamaah umroh yang lainnya itu adalah tamu istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tamu, kita istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti Allah memberikan jamuan kepada siapa? Kepada kita. Yaitu yang pertama, kita meminta ampun dan maghfirahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti insya Allah pasti kabulkan. Yang kedua, jika kita berdoa, Allah pasti mengijabahkan doa kita. Lalu yang ketiga, jika kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu pasti akan memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian yang keempat, jika kita bengong atau capek setelah melihat Ka'bah, karena setelah melaksanakan ibadah harian tersebut, itu juga adalah bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, setiap uang yang kita pakai dalam perjalanan ibadah haji dan umroh, insya Allah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat ganda bahkan. Nah, yang terakhir yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih travel haji ataupun umroh supaya kita tidak bisa tertipu. Yang pertama, pilih biro perjalanan travel umroh yang mengantongi izin dari Kemenag. Yang kedua, pilih biro perjalanan travel umroh yang memiliki jadwal keberangkatan dan jadwal penerbangan yang pasti. Yang ketiga, pilih travel umroh yang menawarkan paket biaya perjalanannya itu yang rasional. Yang keempat, yaitu pilih travel umroh yang memiliki kepastian akan tinggal di hotel mana ketika kita sudah sampai nanti. Kemudian terakhir, kita harus pilih biro travel umroh yang memiliki pembimbing yang profesional, juga sudah tersertifikasi oleh Kemenag. Dan kita juga harus pilih travel umroh yang memiliki visi bimbingan maksimal fasilitasnya tersebut. Nah, mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.